Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala SMP Negeri 4 Cilacap, Bapak Sarwadi SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf administrasi SMP Negeri 4 Cilacap. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa beraktivitas seperti biasa. Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman Zahiliyah ke zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang 4 amalan yang dapat menjadi penerang di alam kubur. Sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pasti mengalami kematian. Ketika manusia meninggal dunia, ada yang dalam keadaan husnul khotimah dan ada yang su'ul khotimah. Bagi seorang yang ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah, harus membiasakan beramal baik dan menjauhi larangan Allah. Ada 4 amalan yang dapat menerangi kuburan kita dan terhindar dari siksa kubur. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Laits dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, beliau berkata, siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka harus menjaga 4 dan meninggalkan 4. Adapun 4 amalan yang harus dijaga adalah menjaga sholat 5 waktu, memperbanyak sedekah, banyak membaca Al-Quran, dan memperbanyak bertasbih. 4 hal inilah yang dapat menerangi kubur dan meluaskannya. Sedangkan 4 hal yang harus ditinggalkan yaitu dusta, khianat, adu domba, dan menjaga kebersihan setelah kencing. Sebab Rasulullah bersabda, yang artinya jika istinja, membersihkan kemaluan setelah buang air kecil atau besar, jangan sampai ada sisanya, harus bersih dan tuntas. Dari pendapat tersebut dapat kita ketahui bahwa hal pertama yang dapat menerangi kita saat di alam kubur adalah menjaga sholat 5 waktu. Hal ini sangat penting karena merupakan perintah Allah secara langsung dan berbeda dengan ibadah yang lain. Ibadah sholat secara khusus langsung diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah tanpa perantara malaikat Jibril. Kedua, memperbanyak sedekah. Dengan bersedekah, kita dapat meringankan beban seseorang yang membutuhkan. Ketiga, banyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan suatu ibadah yang sangat dianjurkan. Dengan banyak membaca Al-Quran, hati kita akan menjadi tenang. Selain itu, dapat membuat pikiran kita segar serta memperkuat ingatan kita. Keempat, memperbanyak membaca tasbih. Amalan ini sangat ringan diucapkan, tetapi sangat besar pahalanya. Membaca tasbih merupakan bentuk pengakuan kita bahwa hanya Allah yang sangat melebihi segalanya. Selain harus melakukan amalan di atas, kita juga harus menjauhi larangan-larangan berikut. Pertama, dusta atau bohong. Karena dusta merupakan perilaku yang dapat merugikan diri kita sendiri. Orang yang sering berdusta akan dijauhi oleh teman sekitarnya dan juga membuat dirinya tidak dipercaya. Kedua, khianat. Hal ini merupakan salah satu sifat mustahil bagi para nabi. Orang yang berkhianat akan mendapatkan azab dari Allah dan dibenci sesama manusia.
Ketiga, adu domba yang merupakan perilaku penyebab seseorang putus tali silaturahminya. Karena orang yang memutus tali silaturahmi juga akan mendapatkan siksa. Keempat, menjaga kencing agar benar-benar bersih. Karena banyak orang yang disiksa dalam kubur disebabkan bersuci yang kurang bersih. Sebagaimana diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas bahwa ketika Rasulullah melewati 2 buah kubur, Rasulullah bersabda, kedua penghuninya sedang disiksa bukan karena dosa besar. Yang satu karena ia suka mengadu domba, dan yang lainnya karena tidak bersih saat membersihkan air seni atau istinja. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim mengamalkan sesuatu yang sudah diperintahkan oleh Allah. Maka dari itu, marilah kita perhatikan 4 perkara di atas, agar kita semua selamat dari siksa kubur. Amin, amin, ya robbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.